Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Paris Project. Kali ini Bapak mau mengajak kalian untuk melihat seperti apa sih Bapak mengolah nilai kalian, sehingga nanti nilai yang Bapak olah itu muncul di rapot kalian. Karena selama ini kan mungkin siswa bertanya-tanya, kok saya dapat nilai 90, saya dapat nilai di bawah KKM, saya mendapatkan nilai yang saya inginkan, dari mana jalannya gitu. Meskipun Bapak sudah menginformasikan kepada kalian bahwa Bapak itu mengambil nilai terutama bahasa Indonesia tidak hanya dari ujian saja, tapi juga dari kehadiran kalian, partisipasi kalian di kelas, kemudian keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas, sikap kalian. Nah, dari sana Bapak memformulasikan nilai-nilai yang nantinya akan muncul di rapot kalian. Nah, kira-kira seperti apa? Nah, Bapak simulasikan seperti apa Bapak mengolah nilai kalian. Jadi, mengolah nilai memang aktivitas yang bisa dibilang tidak mudah. Jadi, guru-guru punya kriteria tersendiri dalam mengolah nilai. Jadi, kalian jangan menyamaratakan harusnya semua guru seperti ini mengolah nilainya. Enggak. Jadi tiap guru punya kriteria yang pastinya masuk akal atau logis, sehingga nanti bisa kalian nikmati nilainya. Nah, seperti apa sih cara Bapak dalam mengolah nilai? Apakah asal-asalan langsung tembak saja? Meskipun ya mungkin ada saja gitu guru yang terpaksa memberikan nilai tanpa melihat banyak hal gitu. Ada saja mungkin ya. Tapi yang Bapak pahami karena Bapak mendapatkan ilmu saat kuliah, bagaimana cara mengolah nilai, itu pengalaman-pengalaman Bapak juga selama mengajar, bagaimana cara mengolah nilai. Nah, ini Bapak bagikan ke kalian agar kalian tidak pertama menganggap remeh, kemudian juga tahu bahwa seperti ini loh cara mengolah nilai, kemudian tidak menjudge bahwa saya diberi nilainya kecil oleh guru, mungkin guru itu sentimen sama saya, padahal kenyataannya mungkin tidak seperti itu. Jadi Bapak ajak untuk melihat seperti apa Bapak pribadi mengolah nilai kalian ya. Ini versi Bapak ya, jadi mungkin guru yang lain berbeda. Nah, seperti apa Bapak mengolah nilai kalian sehingga nanti menjadi nilai jadi. Kemudian untuk tugas-tugas yang Bapak berikan ya silakan dikerjakan. Meskipun nilai sudah Bapak olah, tetap ya. Jadi tugas itu tetap jadi hutang kalian, akan terus melekat sebelum hutang itu lunas. Dan yang penting kalian jujur dalam mengerjakan tugas, itu yang utama, karena itu pun nanti akan berpengaruh kepada nilai sikap kalian. Baik, perlu kalian ketahui bahwa di K13 ini, nah ini sama ya, sama semua guru yang mengajar di K13 punya dasar harus memberikan nilai apa saja. Yang harus diberikan itu 3 nilai. Yang pertama nilai pengetahuan, kemudian nilai sikap, dan nilai keterampilan. Nah, nilai pengetahuan ini biasanya diambil dari ulangan tertulis, ulangan lisan, tugas-tugas tertulis kalian. Ya, kalau keterampilan dilihat dari tugas praktikum kalian. Biasanya kalau Bapak pribadi. Makanya setiap akhir bulan kalian Bapak wajibkan untuk mempraktikkan ya ilmu yang telah diajarkan atau telah kalian dapat. Misal teks negosiasi, nah kalian Bapak wajibkan untuk buat praktikum negosiasinya. Selain kalian punya pengetahuan ya, kalian juga punya keterampilan. Nah, itulah mengapa Bapak menyuruh kalian untuk berpraktik seperti itu. Selain punya pengalaman juga punya nilai keterampilan nanti. Kemudian nilai sikap. Yang terakhir, sikap ini dilihat dari mana? Dilihat dari keseharian kalian, keberadaan kalian di kelas. Sejauh guru memantau ya akan dinilai nanti. Misal kalian ketika
di kelas ternyata banyak ngobrolnya, sering main HP, tidak memperhatikan, ya, kemudian juga sering bercanda. Begitupun ketika di luar kelas, ya. Misal kalian di luar kelas ternyata ada guru tapi malah kabur. Ini sering terjadi juga karena menganggap bahwa guru itu galak. Nah, ingat, tidak ada guru yang galak sebenarnya, ya. Yang ada guru yang perhatian dengan caranya. Jadi ada yang seperti itu, kabur, kemudian ketemu guru melengos aja, nggak salim, nggak sapa, nggak senyum, nggak santun, padahal guru itu melihat dia gitu. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga, jadi untuk K13 ini itulah konsep dasar atau nilai yang kalian dapat atau diberikan oleh guru. 3 nilai, ya, pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap, seperti itu. Nah, langsung saja, jadi seperti apa Bapak mengolah nilai? Yang pertama, biasanya Bapak melihat daftar hadir dan nilai siswa. Nah, di mana Bapak dapat dan tahu itu? Nah, ini, ya, ini Bapak dapat dari sini, ya, tuh, absen dan daftar nilai siswa. Jadi Bapak kan ketika mengajar tentunya mengabsen, ya, mengabsen, menunjuk, memanggil, ngajak ngobrol siswa, seperti itu, untuk mengetahui nanti apakah dia hadir, keaktifan dia seperti apa, pengetahuan dia seperti apa, keterampilan dia seperti apa. Jadi nggak mungkin kan Bapak masuk diem aja, ya, atau main HP aja, kan, enggak. Nah, jadi Bapak patokan awalnya ini, ya. Jadi ini kalau hilang, wah, ini bahaya. Paling kalau ini hilang, ya Bapak, yang Bapak ingat aja gitu. Tapi ini sebisa mungkin harus Bapak pegang, harus Bapak dokumentasikan. Setiap beres pelajaran tentunya Bapak rekap. Makanya kalian pun Bapak suruh untuk merekap nilai yang ada di sini, agar kalian bisa tahu, bisa memprediksi nanti kira-kira nilai rapat kalian berapa, ya. Di sini ada daftar nilainya dan daftar hadir kalian. Jadi Bapak kan mengambil nilai seringkali dari nilai tugas dan nilai praktikum, ya. Kemudian dari nilai sikap kalian. Mungkin kalau sikap banyak, ya, poin-poinnya, ada kejujuran, kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini berkaitan dengan apakah kalian tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, atau kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Kalau enggak, berarti kalian tidak bertanggung jawab atas tugas kalian, seperti itu. Kemudian kehadiran kalian itu dilihat juga, dan tentunya sopan santun kalian, ya, sebagai seorang siswa. Nah, kemudian setelah Bapak lihat, ya, di buku kehadiran dan nilai ini, nanti nilai-nilai yang ada di sini itu direkap dari awal semester, ya, terutama semester, sekarang kan semester kedua, ya, semester genap. Kalau kelas 11 berarti semester 4. Dilihat dari awal semester 4, semester 2, nilai-nilainya berapa, digabungkan, dibagi dengan jumlah nilai. Misal, nilai kalian dapat 5 nilai misal ya. Ini tidak Bapak beritahukan nilai-nilainya berapa, karena lagi-lagi menjaga juga perasaan. Tuh, udah kelihatan nilainya, ya, menjaga juga perasaan dari siswa tersebut. Misal tadi, ya, Bapak berikan 5 nilai. Kalian dapat 5 nilai dari praktikum, teks A, B, C, dari tugas-tugas di Google Classroom misal. Kemudian dari tugas-tugas nonton YouTube misal. Nah, dapat 5 nilai, nilainya 80 semua. Ya, 5 nilai, berarti dibagi 5 nanti. Dibagi 5, nah itu rata-rata nilainya. Ya, berarti nilainya 80. Ya, untuk nilai pengetahuan atau keterampilan misal. Kemudian apakah nilainya cukup 80 aja di rapot? Enggak, kalian ada nilai ujian juga tetap. Jadi kalau Bapak ngambilnya ada persentasenya, ya. Misal untuk kehadiran Bapak ambil 35% kehadiran, ya. Jadi percuma kalian pintar tapi kalau nggak hadir percuma gitu. Tetap harus hadir di kelas, karena banyak juga yang ujian bagus
tapi jarang hadir. Wah, nggak bisa di rapot dapat nilai bagus juga. Karena nilai rapot itu bukan cuma nilai ujian akhir saja bagi Bapak pribadi ya. Nah, tadi ya kehadiran 30% misal, kemudian juga nilai tugas-tugas itu Bapak ambil 30%, berarti udah 70%. Nah, sisanya 15% untuk nilai PAT misal. Kemudian 15% untuk nilai ujian tengah semesternya misal, kalau ada. Kalau nggak ada berarti kan dari nilai ulangan harian atau tugas yang Bapak berikan, seperti itu formulasinya ya. Jadi ada persentasenya. Mungkin tiap guru beda-beda, ada yang lebih besar ke nilai ujiannya mengambilnya, ada yang lebih besar ke nilai sikapnya. Bagi Bapak lebih mengoptimalkan nilai kehadiran dan sikap kalian. Kehadiran di sini lebih ke tugas-tugas juga, dan sikap kalian selama Bapak pantau ya. Karena Bapak kan nggak selamanya mantau kalian, masang CCTV di rumah kalian, enggak. Jadi selama Bapak pantau apakah anak tersebut ternyata berperilaku tidak baik, misal ngomongin guru misal yang jelek-jeleknya misal, atau menebar kebencian pada guru. Karena tidak bisa dipungkiri ada saja mungkin ya, tapi mudah-mudahan murid-murid Bapak nggak ada seperti itu ya, nggak ada satu. Nah, jadi penting sekali memang menata sikap, karena tidak jarang juga guru, meskipun anak tersebut ulangannya jelek, meskipun anak tersebut dalam mengerjakan tugas ternyata hasilnya nggak bagus, tapi karena sikapnya yang jujur, yang sopan, yang ramah, yang santun, nah itu bisa menolong nilai-nilai dia ketika dirapot nanti. Tapi sebaliknya, ketika anak itu ternyata nilai ujiannya 90 misal, kemudian ketika ulangan hariannya bagus 80, 90, tapi sikapnya jelek, jarang masuk, atau sering bolos ketahuan, kemudian ternyata dia sering ngejek guru, nggak sopan ya, ketika ketemu sama guru nggak menyapa, nggak salam, nggak santun. Nah, ini bisa jadi batu sandungan, bahkan bisa membanting nilai harian yang bagus tadi. Ini kuncinya. Jadi hati-hati ya, harus seimbang antara sikap dan nilai ya. Itu perhatikan juga, sikap penting, etika itu penting ya, etika berbahasa, berperilaku ya, sopan santun kalian itu penting banget ya. Tidak hanya penting buat di sekolah, tapi juga untuk di dunia kerja kalian, di masyarakat itu. Coba, apakah ketika di masyarakat kalian akan terus memakai teks eksplanasi, terus rumus Pitagoras? Kan enggak, etika yang dipakai ketika di masyarakat itu ya lebih utama. Jadi kuncinya ya, kalau kalian nih, kasarnya ya ini mah bercanda aja, kalau kalian merasa aduh saya dalam hal pelajaran kayaknya kurang masuk, kemudian ulangan jelek terus, nah perbaiki etika kalian, jangan sampai etika kalian pun jelek. Ini masuk ke nilai juga ya. Jadi karena kalian masih punya kesempatan buat melanjutkan nanti ke pendidikan kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke kelas 12 ya, bahkan kelas 12 ke kampus nanti atau bekerja. Nah, ini penting etika itu. Nah, kita lihat dulu seperti apa. Jadi setelah Bapak rekap misal 80 ternyata nilai hariannya, nah digabung nanti dengan nilai sikap ya. Meskipun nilai sikap ada nilai tersendiri ya, dia bentuknya biasanya predikat A, B, C, D kalau nilai sikap ya gitu. Nah, kita lihat untuk di SMA dan SMK sendiri, ada sekolah yang sudah menggunakan e-rapor, ada yang belum. Nah, kalau sudah menggunakan e-rapor tentunya harus masuk ke situsnya. Nah, ini Bapak beritahukan seperti apa situs e-raportnya. Nah, jadi kita baik untuk mengisi rapor ya, karena ada sekolah yang sudah menggunakan e-rapor, ada juga yang belum. Jadi namanya e-rapor berarti kan electronic report ya, jadi harus diisi secara online atau daring ya, dalam jaringan. Tentunya harus masuk dulu ke
laman ya. Untuk SMA 3 sendiri lamannya SMA3 Kabupaten Tangerang.sch.id. Nanti pilih akademik ya, akademik, kemudian pilih e-raport gitu. Nah, ini pun tergantung dari koneksi ya, tergantung dari koneksi internet. Nah, di sini nanti ada menu untuk membuka masuk ke e-raportnya. Username-nya apa, kemudian passwordnya apa. Ya, masukkan passwordnya, kemudian pilih paket ya, dan login. Tidak Bapak zoom kalau khawatir kalian nanti tahu password Bapak, bahaya. Nah, di sini ada ya. Di sini ada penginputan nilai, nanti diinput nilai kalian, nanti diinput. Setelah diinput ya, nilai pengetahuannya, nilai keterampilannya, nilai sikap spiritual, sosial, semuanya diinput, dimasukkan ke sini nanti. Kemudian dilihat nilai akhirnya berapa ya, dilihat dan dikirim nanti ke wali kelas kalian. Seperti itu cara Bapak mengisi nilai ya. Mungkin sama juga dengan guru-guru yang lain. Nah, kalau sudah ya tinggal menunggu sampai ke wali kelas kalian. Untuk nilai ekskul juga ada nih, input nilai ekstrakurikuler di sini. Gitu. Baik, itu dia cara menginput nilai kalian sehingga nilai kalian bisa muncul di raport kalian nanti. Baik, jadi itu dia cara Bapak menginput nilai kalian. Jadi tidak asal-asalan ya, tidak semata-mata Bapak kesal dengan kalian, Bapak senang dengan kalian, Bapak langsung kasih nilai aja, enggak. Tapi ada beberapa proses yang harus dijalani sehingga nilai yang Bapak berikan itu bisa muncul nanti di nilai kalian. Nah, Pak, saya pernah dapat nilai di bawah KKM dari Bapak. Ya memang, jadi Bapak dalam menilai tidak hanya melihat nilai real ya. Ini bocoran nih, bocoran. Mungkin hampir semua guru juga seperti ini. Jadi guru, terutama Bapak sendiri, tidak memberikan nilai itu benar-benar nilai nyata sesuai dengan kondisi. Maksudnya apa? Misal nilai kalian hariannya 5, 4, 3, 2, 1 atau G Samsu 2, 3, 4 misalnya. Ada yang kosong, misalnya ada yang bolong. Kalau Bapak berikan nilai apa adanya kan bahaya juga. Ya. Bahaya juga. Nilai ujian jelek. Nah, mungkin ada yang namanya nilai cinta. Ya, Bapak bilangnya nilai cinta, bukan nilai kasihan. Ya, mungkin ada yang bilang nilai kasihan. Ini tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Ini perlu kalian ketahui bahwa guru-guru tentunya memberikan nilai ini ke kalian. Jadi makanya kalau ada siswa yang beranggapan, aduh guru pelit nilai, wah itu salah besar. Salah besar. Karena nilai yang muncul di rapot meskipun kecil pun, misal nilai di rapot kalian pas KKM sebenarnya, pada kenyataannya itu lebih di bawah KKM sebenarnya ya. Jadi kalau yang nilainya pas KKM, misal 72 untuk bahasa Indonesia, Bapak beri 72, itu sebenarnya jauh di bawah KKM, jauh. Kalau ingin mengambil nilai asli dari sikapnya, dari ulangannya, dari tugas-tugasnya gitu. Begitupun yang 73, 74, 75 ya. Apakah itu benar nilai asli sebenarnya? Enggak, itu ada nilai cinta dari guru-guru kalian. Jadi enggak ada yang disebut dengan guru itu pelit nilai ya. Jadi coba pola pikir kita, guru-guru kalian itu luar biasa sehingga nanti apa yang kalian dapatkan itu bisa berkah. Nah, ya.
Jadi bapak pribadi sebenarnya disebut pelit nilai, aduh dari mana pelitnya ya. Terutama bagi yang memang bapak berikan di bawah KKM, misal bapak berikan 60, 50, 40, itu pun sebenarnya harusnya di bawah itu ya. Kalau bapak berikan nilai di atas itu, khawatir nanti kasihan temannya yang ternyata nggak bermasalah, kok nilai saya disamakan dengan teman saya bermasalah, yang jarang ngumpulin tugas, yang jarang masuk, yang ngeselin di kelas misal. Nah bapak mencoba menjaga perasaan teman-teman kalian juga ya. Kok bisa sih teman saya sama kayak saya nilainya, atau mirip dengan saya 75 dia 72, kan mirip, padahal dia banyak nggak ngerjain tugasnya, sering dihukum juga ya. Jadi nilai yang bapak berikan meskipun itu di bawah KKM pun itu sudah ditambah-tambahkan. Misal 50 di rapot, harusnya di bawah itu 35 atau 25 ya. Nah bapak mencoba memberikan pendidikan di sana, teguran ya. Mengapa dia dapat seperti itu nilainya, mungkin sudah keterlaluan ya gitu. Kalau bapak berikan nilai dia pas KKM, selain nanti teman-temannya itu merasa kok begini sih, nggak adil loh. Nah selain itu juga tidak ada pendidikan untuk dia, kasarnya nggak mikir lah ya. Jadi biar berpikir, refleksi, introspeksi diri, kok saya dapat nilai segini, kira-kira di mana kurangnya, sikap saya mungkin yang kurang. Jadi coba introspeksi diri, mungkin ketika saya belajar saya kurang serius, tugas-tugas yang saya kerjakan ternyata nggak dikumpulkan, telat mengumpulkan, bikin kesel guru. Nah seperti itu. Begitupun yang merasa misal kan saya ulangan maksimal dapat 90, 100, keseharian juga saya ngerjakan, kok nilai saya harusnya 90 jadi 80. Ini bukan apa-apa ya, ini pengalaman bapak pribadi. Anak itu memang punya target capaian, bapak tahu, punya target ya, target. Dia ingin masuk PTN misal, nilai semester satunya sudah besar 90. Apakah di semester kedua, dia kan masih panjang perjalanannya, masih ada 4 semester lagi berarti kalau ingin digunakan untuk masuk PTN nilai rapotnya, kan 5 semester. Kalau nilai semester satunya sudah 95, 96, khawatir akan jadi beban untuk dia, bukan malah motivasi ya. Ya jadi bapak di sini bukan merendahkan, nih dia nggak akan mampu, bukan. Tapi bapak tata, bapak coba arahkan, karena bapak punya pengalaman ya. Nah jadi kalau yang nilainya merasa saya 90 pak ulangan, saya kesadaran bagus, tapi kok di rapot saya 85, 83. Nah itu cara bapak menata kalian agar kalian tidak terlalu berat nanti ya. Kan khawatirnya kalian entah gara-gara pergaulan atau semangat belajar kalian turun di semester berikutnya, ngedrop malah. Tadinya 95 jadi 90, kan turun. Mending mana? Turun atau mending naik ditata? Ya, mending bapak tata, bapak arahkan, atau silakan boleh konsultasi ke guru BK ya. Bapak tidak berikan benar-benar real, nyata. Misal kalian ulangan 100 semua semester 1 ya, keseharian merasa bagus, apakah bapak akan berikan 100 di rapot? Enggak ya, enggak. Bahaya, justru akan menjadi bumerang buat kalian kalau bapak berikan 100 di rapot semester 1. Apakah semester kedua, pertanyaannya, bisa ditingkatkan? Kan 100 sudah nilai maksimal, dipertahankan 100 ya. Nah jadi bapak juga mencoba membaca kebutuhan kalian ya, kemudian membaca kira-kira yang terbaik buat kalian. Sampai sejauh itu coba seorang guru, padahal kalian katakanlah bukan anak bapak secara biologis, bukan saudara bapak, tapi bapak coba ya membantu sebisanya, semaksimal mungkin, meskipun tidak membantu secara finansial ya gitu. Jadi baik yang sudah bapak berikan nilai di bawah KKM, lebih dari KKM, itu sebenarnya bukan nilai
pelit atau nilai sembarangan. Itu sudah dipikirkan matang-matang, sudah pakai hati. Ya, itu prosesnya panjang sekali. Gitu. Jadi nggak sembarangan ternyata ngolah nilai itu. Karena guru membaca kebutuhan kalian jangka panjang. Ini nilai ini kira-kira harus bermanfaat untuk anak itu bukan cuma sekarang tapi juga untuk nanti. Jadi makanya Bapak tidak memberikan asal nilai. Gampang, yang pintar kasih cepet aja di rapot. Kan enggak, bahaya nanti buat dia. Semester keduanya apakah dia bisa mempertahankan 100 di rapot? Wah, ngeri. Makanya mungkin akan Bapak turunkan jadi 85. Semester keduanya 87 misal, ditata seperti itu. Jadi nggak sembarangan. Ya, itu cara Bapak mengolah nilai kalian sehingga kalian bisa menikmati nilai kalian. Ya. Jadi silakan kalau yang ingin masih berpikiran bahwa aduh guru pelit ngasih nilainya, Bapak imbau sekali lagi ternyata enggak seperti itu. Bapak juga dulu berpikir seperti itu ketika jadi siswa. Ya. Tapi ketika Bapak jadi guru ternyata tahu seperti apa guru mengolah nilai. Ya. Jadi tidak hanya lihat kenyataan ya, tapi dengan hati. Ya. Kalau Bapak prinsipnya nilainya dengan hati, selain melihat kondisi real gitu. Itu saja mungkin dari Bapak. Jadi semoga kalian sehat dan mohon maaf selama Bapak mengajar di semester 1, semester 2, semester 3, 4, 5, 6 misal Bapak buat kesal kalian misal, kemudian memberikan tugas yang menyulitkan kalian misal ya. Lagi-lagi tugas yang Bapak berikan agar kalian berpikir, agar kalian tidak mendapatkan sesuatu itu cuma-cuma, butuh perjuangan tentunya agar nanti kalian bisa punya pengalaman itu, punya bekal yang bermanfaat untuk masa depan kalian nanti. Dan lagi-lagi Bapak mengapresiasi bagi anak-anak yang sudah serius mengerjakan tugas, belum serius semoga tergerak hatinya, terbuka pikirannya. Karena lagi-lagi kita harus ingat bahwa tujuan utama kita belajar atau sekolah itu untuk apa? Ya. Apakah untuk senang-senang? Apakah untuk membahagiakan diri kita dan orang tua? Jadi jangan berpikir bahwa gimana nanti, tapi berpikirlah nanti gimana, agar ada antisipasi. Orang yang merancang aja bisa gagal, bagaimana yang tidak merancang gitu. Jadi silakan ditata kehidupan kalian, dikelola dengan baik, jangan sampai terbuang percuma dan berujung pada penyesalan ya di kemudian hari. Sekali lagi, baik, sekali lagi selamat menikmati aktivitas kalian, dinikmati aktivitas itu ya. Jadi jangan sampai jadi beban nanti. Dan ketika nilai yang Bapak berikan itu ternyata nggak serak di hati kalian, ya silakan boleh bicara atau konsultasi dengan Bapak. Silakan lewat WA boleh, lewat telepon boleh. Bapak silakan terbuka untuk kalian. Kemudian juga bagi yang merasa terbebani dengan tugas-tugas, coba berpikir bahwa tugas itu untuk membentuk diri, untuk menempa diri, untuk menaikkan level kalian. Karena lagi-lagi semakin kalian ingin naik level, tentunya semakin ujiannya pun luar biasa ya. Ini kan ingin naik level, ingin naik ke kelas, dari kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke kelas 12, tentunya ada ujian-ujiannya ya. Nggak mudah memang, semua butuh proses agar kalian siap terjun ke masyarakat ya. Punya mental yang kuat terutama. Jadi mengapa Bapak seringkali di kelas itu tegas ke anak-anak ketika belum mengerjakan tugas, Bapak tegur? Itu rasa sayang Bapak ke kalian, rasa cinta Bapak ke kalian, agar kalian sadar diri, ingat bahwa kalian itu ternyata sedang berbelok di jalan yang salah dan harus kembali ke track yang tepat
harus berpikir seperti itu. Karena kan hukumannya pun juga lagi-lagi nggak parah ya, nggak aneh-aneh juga, biasa gitu. Dan selamat menikmati nilai kalian sudah Bapak berikan ke wali kelas masing-masing. Bagi yang belum mengerjakan tugasnya, tetap itu hutang lagi-lagi ya. Ibaratnya Bapak sudah memberikan hal yang kalian mau, dan sedangkan tugas kalian belum masuk ke Bapak, tetap harus kalian kerjakan. Lagi-lagi hutang itu akan terus terbawa ya, akan terus melekat sebelum kalian lunasi ya. Bapak berikan keringanan, silakan kerjakan, kumpulkan ya. Ketika kalian sempat, lakukan ya kerjaan itu. Suruh nonton misal ya, silakan. Kalau nggak ada kuota ya tunggu ketika ada kuota, nanti tonton lagi gitu. Atau minta bantuan teman, tolong dong ini pakai akun gua misal, tolong tontonin, bantu lah gitu. Boleh, silakan, boleh, asalkan teman kalian mau gitu, mampu juga dan tidak memberatkan teman kalian. Baik, itu saja. Semoga yang menjalankan ibadah saum Ramadan, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa kembali suci dan fitri ya, kembali ke fitrah. Jadi terakhir, taqabbalallahu minna wa minkum, syiaman wa syamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.